Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadal Minallah. Saya berasal dari Prodi XAB dengan NIM 2516010168. Di sini saya akan membuat video untuk melaksanakan tugas UTS pada mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dedi Afdal LC MUD. Di sini saya akan membawakan 3 materi pada mata kuliah saya, yaitu materi yang pertama pengertian wahyu, dan yang kedua Al-Quran Hadis, dan yang ketiga nuzulul Quran. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu wahyu. Pengertian wahyu. Wahyu secara bahasa ialah isyarat cepat atau bisikan atau pemberitahuan secara tersembunyi. Secara istilah, wahyu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Fungsi wahyu memiliki peran penting dalam kehidupan umat manusia, yaitu sebagai petunjuk hidup agar manusia tidak tersesat. Yang kedua, sumber hukum Islam. Yang ketiga, pembeda antara yang benar dan yang salah, atau yang hak dengan yang batil. Yang keempat, sebagai pedoman akhlak dan moral. Macam-macam cara turunnya wahyu. Wahyu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui malaikat Jibril alaihissalam. Ini ialah cara yang paling umum. Dan yang kedua, ilham atau bisikan dalam hati. Dan yang ketiga, mimpi yang benar atau ru'ya shadiqah. Yang keempat, berbicara langsung tanpa perantara seperti Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, ciri-ciri wahyu. Ciri-ciri wahyu ialah diantara lain datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada nabi dan rasul, mengandung kebenaran mutlak, tidak dapat diubah oleh manusia. Yang terakhir, menjadi pedoman hidup. Tujuan diturunkan wahyu ialah membimbing manusia ke jalan yang benar, menjelaskan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh akal, menyempurnakan ajaran sebelumnya, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Contoh wahyu ialah Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Demikian pengertian dari wahyu dari saya. Selanjutnya ke materi yang kedua, yaitu tentang Al-Quran dan Hadis. Pengertian Al-Quran. Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihissalam, yang disampaikan secara mutawatir atau beruntunan dan menjadi pedoman utama hidup umat Islam. Ciri utama Al-Quran ialah kalam Allah atau kalamullah, bukan buatan manusia. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, membacanya bernilai ibadah, terjaga keasliannya hingga sampai sekarang. Yang kedua, pengertian hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai pedoman hidup setelah Al-Quran. Hadis berfungsi untuk menjelaskan isi Al-Quran, menjadi sumber hukum Islam kedua, memberikan contoh praktis dalam kehidupan. Perbedaan Al-Quran dan hadis ialah Al-Quran datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai sumber hukum pertama, dan hadis ialah sumber hukum kedua. Hubungan Al-Quran dan hadis ialah hadis berfungsi sebagai penjelas atau bayan dari Al-Quran. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Al-Quran memberi aturan umum, hadis memberi penjelasan rinci. Contohnya, perintah sholat ada di Al-Quran, tapi tata caranya sholat dijelaskan dalam hadis. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu nuzulul Al-Quran. Pengertian nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai awal kerasulan beliau. Secara istilah, nuzul yaitu artinya turun, Quran yaitu bacaan atau kitab suci. Jadi, nuzulul Quran berarti turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi hidup manusia. Latar belakang turunnya Al-Quran. Sebelum wahyu turun, kondisi masyarakat Arab atau masa jahiliyah.
Pada masa jahiliyah, masyarakat Arab, kabilah-kabilah Arab menyembah penyembahan berhala, moral rusak, banyak terjadi perjudian, kemabuk-mabukan, ketidakadilan sosial, atau penindasan kaum wanita atau kaum yang lemah, minimnya ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW sering menyendiri untuk mencari kebenaran di Gua Hira. Proses terjadinya nuzul Quran yang pertama yaitu wahyu pertama. Turunnya wahyu pertama yaitu di Gua Hira. Malaikat Jibril datang memerintahkannya, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Perintah diulang hingga 3 kali. Ayat yang turun ialah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Maknanya pentingnya ilmu pengetahuan, awal misi dakwah Islam. Yang kedua, tahapan turunnya Al-Quran. Dari Allah ke Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar, secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW selama kurang lebih 23 tahun. Waktu terjadinya nuzul Quran ialah di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan. Dalilnya ada di Quran surah Al-Qadar ayat 1, Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Tujuan diturunkannya Al-Quran secara bertahap yaitu untuk memudahkan hafalan dan pemahaman, menjawab peristiwa atau masalah yang terjadi, ashabun nuzul, menguatkan hati Nabi Muhammad SAW, dan untuk membentuk masyarakat secara bertahap. Hikmah nuzulul Quran menjadi pedoman hidup manusia, mengubah masyarakat jahiliyah menjadi beradab, mendorong umat Islam untuk menuntut ilmu, menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, menjadi sumber hukum utama dalam Islam. Peristiwa setelah turunnya wahyu, Nabi pulang dalam keadaan takut dan gemetar, diterangkan oleh istrinya yakni Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dibawa kepada Waraqah bin Naufal yang membenarkan bahwa itu wahyu dari Allah. Peringatan nuzul Al-Quran di Indonesia diperingatkan setiap 17 Ramadan dengan kegiatan ceramah seperti Malam Lailatul Qadar, tadarus Al-Quran, kajian keislaman, kegiatan sosial. Baiklah, sekian materi dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.